Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kreatif Movement Balikpapan. Dalam acara kali ini kita berbicara bincang-bincang inspirasi lagi lah ya, dengan narasumber yang asik-asik lagi. Kali ini kita mau ngomongin tentang bagaimana caranya agar kita bisa tetap produktif di masa pandemi. Tapi sebelum kita mulai acara, kita mau berterima kasih terhadap semua support yang diberikan kepada kita, dan terutama daripada teman-teman UMKM yang sudah mendukung acara ini. Misalnya dari dapur Bunda Meni, dapur Dinda Cookies, dan juga Rujak Serut Sejaman. Nanti teman-teman kalau penasaran dengan produk-produknya yang ada di hadapan teman-teman ini, bisa dicek langsung di IG Kreatif Movement Balikpapan, dan langsung kalau minat langsung beli langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih terhadap penyelenggara yang telah mempersiapkan tempat kami di tempat yang indah banget nih, depannya Islamic Center di Ngopi Balikpapan. Tempat di mana adanya kajian-kajian, bisa mengaji dan juga berkumpul bersama teman-teman sambil ngopi. Terima kasih juga kami ucapkan terhadap aliansi Backpack Sosial, Onyx Radio Balikpapan, Kopi Balikpapan Spirit, Balikpapan Blogger, Sijum Balikpapan, PSB Pecinta Salawat, Aliansi Backpack Sosial, dan juga Komunitas Cinta Balikpapan. Oke, langsung saja, kita nggak sendirian hari ini. Saya kembali lagi bersama Adam dan juga salah satu narasumber dari Kota Balikpapan. Bisa dilihat di sebelah saya saya nggak sendirian lagi nih. Saya dengan om-om muda, bapak-bapak muda. Kita kenalan dulu sama yang namanya Mas Gali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mas ya, sudah menyiapkan waktu lah buat kesini. Cerita dulu dong Mas. Mas Gali di sini kan apa sih kerjanya? Ya, jalan-jalan gini sih. Sambil mikir kira-kira apa ya, ada ide baru gak sih untuk kita bisa survive di masa seperti ini ya. Seperti itu sih. Oke. Enak banget ya. Tugasnya kerjanya jalan-jalan gitu. Karena biasa kalau ide itu munculnya bukan dalam satu tempat aja. Gitu. Kadang-kadang ide itu muncul di macam-macam tempat. Gitu, teman-teman yang biasa dengan kreatif udah tahu lah dengan posisi-posisi seperti itu. Nih, Mas Gali ini memiliki sebuah posisi di mana kreativitas itu sangat dituntut ya Mas ya. Betul. Beliau adalah salah satu CEO dari Onyx Radio Balikpapan. Ya. Nah, sekarang nih kita mau nanya Mas, kehidupan atau pekerjaan di radio ini berubah nggak sih selama masanya normal karena pandemi gitu? Pekerjaan secara rutinitas sih nggak ada yang berubah ya. Tetap semua berjalan seperti biasa. Tapi mungkin dari konten-konten program aja yang banyak berubah. Jadi konten program kita itu udah bisa ngomongnya bukan hanya audio, tapi kita udah ngomong visual juga. Jadi visual sayangnya belum ada kanal TV yang bisa kita pakai dulu antara. Jadi kita masih pakai digital semua. Facebook, Instagram, YouTube, ya udah kayak gitu kita lakukan. Jadi dengarnya di Onyx Radio, nontonnya di Onyx Channel. Wah, itu bahasanya. Berkembang juga ya? Berkembang, harus ngikutin dari kebutuhan pasar kan. Kalau kita lihat pasar sekarang banyak demand di situ kan. Kita ngomong digital, kita ngomong virtual, semua ada di situ. Jadi ya harus kita bergerak untuk inovasi itu. Gitu. Saya selalu menyangka bahwa kehidupan di radio ini akan terdampak banget dengan adanya pandemi, jadi produktivitasnya akan ada perubahan gitu Mas. Karena mungkin karena ada pandemi, jadi wah, new normal nih, pekerjaan makin ringan nih, atau ada sesuatu seperti itu kan? Jadi makin berat. Oh, makin berat. Pekerjaan kita makin berat karena kita butuh istilahnya asupan juga. Radio ini kebutuhan untuk orang betul-betul menjadi pusat hiburan orang lah dan informasi. Jadi kita tambahkan juga untuk visual. Kalau dibilang pekerjaannya ringan ya, di radio ini malah menambah kreativitas kita. Aktivitas kita pun makin padat sebenarnya. Gitu. Mas Adam. Ya Mas Gali. Jadi sebenarnya penasaran sih, gimana sih kita bisa memanage waktu ya dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini, karena di radio juga nggak dituntut kan
banyak banget aktivitas. Kalau saya dengar tadi Mas Gali bilang malah kegiatannya makin banyak nih. Makin padat, Iya. makin padat. Nah, salah satunya tantangan ya kalau kita mau produktif itu apa? Kita harus bisa memanage waktu dengan baik nih. Sebenarnya kalau kita ngomong produktif itu ya bukan hanya banyak waktu sih sebenarnya. Banyak tuh ya. Bukan itu. Banyak sekali faktornya kalau kita ngomong produktif ya. Kita punya ide, kita punya eksekusi, itu juga penting. Gitu. Kalau waktu itu menurut saya apa ya, kalau memang dikasihkan waktu lebih itu bonus. Gitu. Misalnya kita ngomong deadline, 1 hari bisa kelar setengah hari, itu udah bonus kan. Gitu. Jadi bukan masalah produktivitas, itu bukan masalah waktu. Bagaimana kita eksekusi, bagaimana kita punya ide. Bagaimana kita eksekusi dan bagaimana kita punya ide. Jadi produktif itu bukan waktu. Bukan waktu. Kita jangan pernah membatasi waktu kita dengan jam sekian saya sudah harus istirahat dengan dalam masa seperti ini ya. Gitu. Karena kita lihat juga di bisnis lain, kita ngomong tadi UKM itu banyak tumbuh sekarang. Mungkin tadi ada rujak apa Nusantara. Rujak sejaman. Ya, rujak sejaman, ada juga rujak yang lain. Dan itu kan ada kompetisi di situ. Makanya kita harus cepat. Kalau kita lambat, kita ngomong waktu, kita harus membatasi waktu. Bagaimana nasib kita? Kan gitu, Mas Adam. Nah, Mas Adam sendiri, kalau Mas Adam sendiri kan aktivitasnya sebagai MC juga kan. Kalau Mas Adam tidak memiliki konten pada saat MC di panggung atau dengan seperti ini, akan tergerus dengan waktu juga kan akhirnya. Benar Tertutup dengan teman-teman yang memiliki konten, segala Benar. macamnya kan. Benar banget. Jadi MC pun harus memiliki kreativitas baru di zaman sekarang ini, punya wawasan yang lebih, kan seperti itu. Jadi kalau kita ngomong waktu itu bahaya. Jadi ini menurut saya ya. Benar. Jadi kalau kita harus membatasi waktu apa segala macam itu bahaya sekali. Jadi jangan jadikan waktu sebagai konsten atau Bukan. batasan ya Mas. Tapi kondisi fisik Kondisi yang harus fisik. diperhatikan. Karena kita ngomong sekarang ini COVID ya. Benar. Kondisi fisik kita lemah. Berarti Ya sangat rentan ya. Makin rentan lagi kita nih. Nah, itu kayak gitu. Gitu. Jadi kondisi fisik yang penting. Tapi berarti tetap nge-push diri sendiri Mas meski dalam COVID seperti ini. Iya. Bagaimana kita mengarahkan pikiran kita untuk menjaga kondisi fisik kita. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita untuk